dengan para mantan pemain Oriental Circus Indonesia ini gimana? Jadi memang hari ini agenda kami memang mendengarkan mereka. Jadi kami sudah mendengar dan membaca karena sudah viral kan tentang apa yang terjadi kepada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Jadi mereka minta audiensi, jadi kami terima, kami dengarkan karena memang Kementerian Hak Asasi Manusia ini dibentuk untuk mendengarkan suara warga terkait hak asasi manusia dan menyelesaikan sesuai dengan fungsi kami, tugas dan fungsi kami untuk melindungi HAM, memenuhi HAM, menegakkan hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi tadi luar biasa. Jadi kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Dan testimoni tentang hal-hal yang bersifat traumatik, yang menyakitkan, yang pahit itu kan tidak mudah. Jadi, tetapi kami membutuhkan itu. Karena kami membutuhkan statement langsung dari mereka yang menjadi korban. Dari peristiwa peristiwa kekerasan, yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka. Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal usulnya, tidak tahu orang tuanya, beberapa dari mereka. Ini harus kita carikan jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa. Itu kemudian yang selanjutnya ya aspek-aspek memastikan supaya apa yang terjadi kepada mereka di Oriental Circus Indonesia itu tidak terjadi lagi. Karena bisa jadi masih terjadi sampai hari ini. Jadi kami akan memastikan langkah-langkah itu. Dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Karena kan teman-teman ini juga sudah melaporkan ke Kementerian PPPA. Kami akan koordinasi dengan teman-teman dari PPPA. Sudah melapor juga ke Komnas HAM, jadi kami akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Dan karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kapan rencananya Pak pihak Taman Safari dipanggil ke? Kami akan lakukan secepatnya karena salah satu upayanya kami memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu. Jadi itu bisa kita sampaikan. Sebelumnya untuk ini kan kasusnya lumayan lama Pak. Kan lumayan lama. Apakah langkah hukum yang bisa diambil kira-kira? Nah, langkah lama itu tantangannya karena ini peristiwa lama ya, terjadi sejak tahun 70-an, 80-an. Pada masa itu kita belum memiliki undang-undang tentang HAM ya, Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Jadi baru keluar tahun 99. Undang-Undang tentang pengadilan HAM juga baru tahun 2000. Jadi terjadinya di masa lalu. Sehingga kalau diterapkan undang-undang tersebut susah. Tapi kan bukan berarti tindak pidana yang terjadi itu tidak bisa dihukum karena kita sudah punya KUHP sejak Indonesia Merdeka. Jadi saya pikir itu, dan karena itu kan ranah di luar kami, di luar Kementerian Hak Asasi Manusia, jadi kami persilakan kalau memang mau ditempuh jalur hukum itu ya silakan para korban menempuh jalan itu, dan ini kan ada teman-teman pengacaranya. Itu jadi monggo, semua jalan harus diambil supaya hak korban dipenuhi dan peristiwa seperti ini jangan terjadi lagi. Ini kan ironis bagi masyarakat ya, kita melihat sirkus yang keren, bagus ya kan, ya keren itu, tapi ternyata di dalamnya seperti yang diceritakan tadi kan sedih karena itu mengerikan, dan itu nggak boleh terjadi lagi. Apalagi sekarang itu sudah ada instrumen internasional yang namanya UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Jadi ini prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM. Di situ ditegaskan bahwa praktek bisnis, apapun bisnis itu, dunia usaha, baik itu sawit, pertambangan, pabrik-pabrik, perusahaan, termasuk
entertainment itu harus menghormati hak asasi manusia. Dan pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh. Jadi itu juga yang akan kami sampaikan nanti kepada pihak Taman Safari, ya, untuk menggunakan UNGP Guiding Principle ini sebagai panduan bagi mereka dalam berbisnis. Berbisnis bagus dan harus berbisnis, tapi harus bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Pak, sebelumnya kan sudah keluar rekomendasi dari Komnas HAM sendiri dan sampai sekarang tidak ada yang dilaksanakan oleh pihak teradu. Nah, nantinya dari Menteri HAM sendiri outputnya apa sih Pak, dan bagaimana memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri HAM ini bisa dilaksanakan oleh pihak Taman Safari? Dan makanya itu nanti yang akan kita lakukan, kita akan mengundang pihak Taman Safari Indonesia terkait laporan para korban ini dan juga terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Jadi kami berharap semua pihak, ya, comply, patuh terhadap aspek-aspek hak asasi manusia. Dan karena Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk untuk itu, untuk memastikan semua pihak, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha itu patuh terhadap norma-norma HAM, instrumen-instrumen HAM yang sudah dimiliki Indonesia, baik itu instrumen-instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan. Jadi sekarang ini era Indonesia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratis. Nggak boleh lagi seperti yang terjadi pada masa lalu yang itu kan perbudakan sebetulnya yang dialami oleh ibu-ibu kita pada tahun 70-an, 80-an.